berjumpa kembali hari ini. Nah, setelah satu pekan yang lalu kita sudah lewati, hari ini kita akan bertemu kembali dengan suasana yang baru, ya. Semoga hari ini lebih semangat lagi untuk melanjutkan pelajaran kita. Baik, untuk memulai pelajaran kita hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Saya minta satu orang untuk angkat doa. Bapak, Ibu Guru dan teman-teman sekalian, marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa. Izinkanlah saya memimpin doa ini secara katolik. Selamat pagi ya Tuhan, puji serta syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan perlindungan-Mu sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Ya Tuhan, sekarang kami ingin memulai kegiatan kami. Semoga apa yang kami dapatkan hari ini dapat menjadi bekal untuk kami di kemudian hari. Namamu kami puji, kini, esok, dan sepanjang masa. Amin. Baik, terima kasih. Silakan dulu. Terima kasih. Oke, saya mencek kalian. Speech test ada? Daleba, Nanga, berarti semuanya hadir hari ini ya. Hari ini kita akan berbicara tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Ulangi sekali lagi. Bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Oke, baik. Minggu lalu kita berbicara tentang apa? Suara hati. Oke, suara hati toh. Masih ingat tidak minggu lalu tuh? Masih. Kalau begitu apa itu suara hati? Suara hati. Oke, silakan. Berdiri. Suara hati adalah kesadaran moral yang tumbuh dan berkembang dalam setiap hati manusia. Oke, suara hati adalah kesadaran moral yang tumbuh dan berkembang dalam setiap hati kehidupan manusia. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Oke, sebelum kita ke tujuan pelajaran kita hari ini, saya mau bertanya dulu, kira-kira pernahkah kalian, ya saya tahu kalian ini punya HP, ya walaupun setelah berasrama, tetapi ada ajak kalian untuk memegang HP, menemukan dalam HP itu berita hoax yang mengejutkan, pernah tidak? Pernah. Oke, coba bagaimana reaksi terhadap berita itu? Siapa yang bisa jawab? Siapa bisa? Oke, Raya silakan. Saya berusaha untuk tidak langsung percaya dan mengecek kebenaran beritanya di platform terpercaya atau bisa juga dicek di media penyiar berita yang terpercaya seperti TV One, Metro TV dan lain-lain. Oke, baik, tepuk tangan untuk Raya. Baik, tapi tidak begitu cepat percaya dengan berita-berita itu yang ada. Ya, kita harus menyaringkan dulu kira-kira berita apa itu. Ya. Baik, itu tanggapan berkaitan dengan bagaimana kita mengkritisi media massa yang terjadi. Oke, baik. Berikut saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah bahwa setelah mengikuti pembelajaran ini sudah tahu di akhir pelajaran ini sebentar peserta didik mampu memahami ajaran gereja ya, tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa melalui metode problem based learning sehingga dapat menggunakan media massa dengan tepat dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Bahwa di akhir pembelajaran ini semoga kita bisa mengerti dan bisa memahami bahwa kita mengkritisi, bersikap kritis terhadap pengaruh ya, media massa di zaman sekarang. Oke, baik. Untuk mendalami pembelajaran kita hari ini, ya kita masuk ke langkah yang pertama. Kita simak video berkaitan dengan berita hoax berikut ini.
Oke, sekian. Sekarang kita berdiskusi berkaitan dengan tadi. Bagian KPD dulu. KPD. KPD. Sudah selesai kah? Sudah, Pak. Oke, saya minta satu kelompok yang mempertanggungjawabkan hasil diskusi. Kelompok mana kira-kira? Siapa yang mau? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sekarang kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait materi yang telah dipaparkan tadi. Pertanyaan pertama, Mengapa berita tersebut digolongkan sebagai hoax? Karena tidak sesuai dengan fakta, tidak ada bukti, serta sumber informasi yang tidak dapat dipercaya. pertanyaan kedua, Pertanyaan kedua, bagaimana ciri-ciri berita hoax? Ciri-ciri berita hoax yang pertama, penggunaan judi yang provokatif. Yang kedua, sumber informasi yang tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, penyajian tinggal tidak sesuai. Yang keempat, tanpa dokumen fakta. Yang kelima, penggunaan foto yang tidak sesuai. sekian presentasi dari kami. Kami mempersilahkan audiens untuk bertanya. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 1. Mungkin ada kelompok teman-teman yang mau bertanya. Kelompok 2, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami mau memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Coba teman-teman kelompok temukan gagasan atau ide yang dapat kalian lakukan untuk meminimalisir pengaruh negatif media sosial bagi kehidupan remaja. Baik. Pertanyaan dari itu, ide-ide apa kira-kira untuk meminimalisir ya pengaruh negatif, bukan positif ya, pengaruh negatif dari media massa. Silakan jawab. Diskusi dulu. Oke, baik sudah. Oke, silakan bertanggung jawab. Baik, terima kasih kepada teman kelompok yang sudah bertanya kepada kami. Sekarang kami ingin menjawab pertanyaan dari teman kelompok 2. Kita sebagai kaum remaja harus selektif dalam mencerna sebuah berita. Oleh karena itu, sebagai kaum remaja, kita mencoba untuk menyaringkan semua berita-berita yang ada. Dengan demikian, kita dapat menempatkan media massa pada tempat yang semestinya bagi perkembangan diri kita. Oke, baik. Sudah puas? Oke, baik. Oke, sekian dulu. Bagaimana? Sudah selesai? Oke, baik. Tepuk tangan untuk Oke. Silakan. Baik, adik-adik, bahwa sebagai kaum remaja itu mesti harus kita bahwa remaja itu rasanya ingin tahu itu sangat tinggi sekali, ya, dalam media massa, sangat tinggi sekali. Pasti kalian juga terlibat aktif dalam hal itu. Ya, oleh karena itu, ya, para remaja itu suka sekali mencoba hal-hal yang baru, termasuk kehadiran media. Kerap kali tidak selektif untuk menelan begitu saja berita apa yang disediakan oleh media. Sehubungan dengan itu, maka kaum remaja itu perlu mendapatkan perlindungan atau perlindungan, ya, kaum remaja dalam penggunaan media. Oke, ya. Sekali lagi, tangan, katakan tidak untuk berita hoax, mulai dari diri sendiri. Oke. Baik, kita masuk ke langkah yang berikut. Kitab suci. Saya minta satu orang untuk membaca kitab suci. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan. Oke, setelah baca, ada beberapa pertanyaan penuntun yang berkaitan dengan isi kitab suci tadi. Pertanyaan pertama, mengapa Tuhan Yesus membiarkan murid-muridnya memetik bulir gandum dari Sabat? Kira-kira mengapa? Oke, silakan jawab. Karena sebelum murid-muridnya itu pergi mewartakan sabda Tuhan, Yesus memberikan kepada
kepada mereka suatu pilihan. Dalam dokumen Kursi Vatikan kedua, ya, gereja mengajak umat manusia untuk menyadari peran positif berbagai sarana komunikasi sosial. Ya. Ajaran gereja berkaitan dengan bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Yang pertama, gereja dan internet yang disahkan oleh kepausan untuk komunikasi sosial pada tanggal 22 Februari 2022, gereja memandang bahwa sarana-sarana ini, sarana media massa ini, ya, sebagai anugerah Allah. Itu sarana-sarana. Ya, sebagai anugerah Allah sesuai rencana penyelenggaraan ilahi. Media komunikasi sosial memberi manfaat-manfaat penting dan keuntungan-keuntungan dari perspektif religius karena dapat dipakai sebagai sarana evangelisasi dan katekis. Kita ke langkah yang terakhir, yaitu refleksi. Coba kita bersama-sama merenungkan dan membaca yang dalam. Sama-sama membaca dalam hati. Ya. Judulnya itu curhatlah pada Tuhan, jangan di media sosial. Setelah kita mengikuti pelajaran hari ini, saya minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini atau kesimpulan dari sebuah pelajaran. Jadi beri kesempatan kepada kelompok ini, silakan. Kesimpulannya adalah kita sebagai kaum remaja hendaknya menghindari apa saja yang menyebabkan timbulnya kerugian rohani. Tugas. Secara itu tugas. Bagaimana sikapmu selama ini dalam menggunakan media massa? Hari ini semoga bermanfaat dan berguna. Kita tutup dengan doa. Silakan. Teman-teman dan Bapak Guru, adalah kita siapkan hati untuk berdoa. Berdiri. Teman-teman dan Bapak Guru, marilah kita siapkan hati untuk berdoa.